Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Lutfi, Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas latihan BRSD yang pernah saya sampaikan ya. Sekarang kita lihat soalnya. Nah, ini soal yang pertama ya. Diketahui panjang rusuk kubus 17 cm. Tentukan luas dan volume kubus. Kita mengetahui bahwa luas permukaan kubus adalah 6 dikali S kuadrat, gitu ya. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja ya, untuk menyelesaikan luas permukaan kubus. Ya, berarti kita tinggal masukkan 6 dikali 17 kuadrat. Berarti luasnya sama dengan 6 dikali, ya, 17 kuadrat itu adalah 289. Ya, benar. Nah, berarti luasnya sama dengan, tinggal kita kalikan 6, hasilnya menjadi 1734 cm persegi. Kalau untuk volumenya, ya untuk volumenya berarti tinggal kita, rumusnya adalah volume sama dengan S pangkat 3, ya. Berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya adalah 17 pangkat 3, ya. Berarti kalau kita cari, hasilnya adalah 4.913 cm kubik. Nah, gitu ya, mudah insya Allah. Sekarang yang kedua, panjang rusuk balok 20 cm, berarti diketahui panjangnya 20. Kemudian lebarnya 15, ya, yang diketahui lagi luas permukaan baloknya. Nah, luasnya diketahui 1.300. Nah, yang ditanya tentukan tinggi dan volume balok. Berarti kita harus nyari tingginya dulu. Kita ketahui bahwa rumus dari luas permukaan balok adalah 2 dikali P kali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T gitu ya. Oke, berarti karena luasnya sudah diketahui, maka kita tulis di sini 1.300 sama dengan 2 dikali P kali L. Berarti 20 ya dikali 15 ditambah 20 dikali T ditambah 15 dikali T. Kan gini ya. Nah, berarti kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 2 dikali 20 dikali 15 adalah 300. Ditambah 20 dikali T jadi 20T. Ditambah 15T. Nah, 20 dan 15 ini bisa kita jumlahkan. 1.300 sama dengan 2 dikali 300 ditambah 20 ditambah 15 menjadi 35T. Nah, kalau sudah seperti ini, ya ini kita kalikan. Ya, kita kalikan ke dalam. Ya, berarti 1.300 sama dengan 2 dikali 300 jadi 600. Ditambah 2 dikali 35 sama dengan 70T. Nah, 600-nya ini kita pindahin ke sebelah kiri. Jadi 1.300 dikurang 600 sama dengan 70T. Kan gitu. Nah, berarti ini jadinya 700 sama dengan 70T. Maka T-nya adalah 700 dibagi 70. Hasilnya adalah 10 cm. Oke, itu untuk tingginya. Sekarang yang ditanya berikutnya adalah volume. Maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tinggal kita masukkan, volume sama dengan panjangnya 20 kali lebarnya 15 dikali tingginya 10. Gitu kan? Nah, berarti volumenya sama dengan 20 kali 15 30. 300 berarti ya, 300 kali 10 jadi 3.000 cm kubik. Nah, ini dia jawabannya yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini ada prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Nah, kalau belah ketupat, saya gambarkan belah ketupat, itu semua sisinya akan sama panjang. Ini ya. Tuh. Dengan panjang rusuk alasnya 10. Oh, berarti ini panjangnya 10. Berarti semuanya 10. Gitu ya. Oke. Kemudian salah satu diagonalnya adalah 12. Kalau saya tarik ke sini, ya,
dan satu lagi ke bawah. Nah, diagonal 12 salah satu nih. 12 itu saya ambil yang ini ya, dari sini sampai sini. Berarti di sini 6, di sini 6. 6 tambah 6, 12 kan? Karena panjang diagonalnya kalau dibelah ini akan sama panjang. Jadi di sini 6, di sini 6. Oke, 6 ya. Oke. Nah, berarti ada satu diagonal lagi nih yang belum ada ya. Diagonal satunya udah ketahuan, 12. Nah, diagonal duanya nih yang mau kita cari. Gitu ya. Oke. Kemudian diketahui lagi tinggi prisma. Nah, ada tinggi prismanya di situ 20 cm. Gitu ya. Oke, sekarang kita eh, cari dulu, kita tuliskan dulu luas dari prisma. Ya. Luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas, gitu ya, ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Kan gitu. Nah, berarti kita cari luas alasnya dulu ya. Karena alasnya berbentuk apa namanya nih? Belah ketupat, maka kita cari dulu luas alasnya belah ketupat. Tapi luas belah ketupat itu kan ya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, sekarang diagonal 2-nya kita belum dapat nih. Cara mendapatkan diagonal 2-nya kita ambil nih segitiga yang ini aja nih. Nah, segitiga yang saya kasih checklist. Tuh ya. Saya keluarin segitiganya. Nih. Kayak gini kan. Di sini 6, di sini 10. Nah, di sini kita taruh X. Nah, berarti kita cari X-nya dengan menggunakan Pitagoras. Ya, kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Berarti 6, 10, X. Sama-sama bisa dibagi 2. Dibagi 2, 3. Dibagi 2, 5. Nah, pasangannya 4. 4 dikali 2, berarti X-nya sama dengan 8. Kalau di sini 8, berarti di bawah juga 8. Maka diagonal 2-nya adalah 8 tambah 8, 16. Gitu ya. Nah, berarti bisa kita cari nih luas alasnya. 12 dikali 16 dibagi 2. Nah, caranya kita coret sini nih. 16 dibagi 2 kan 8. 8 dikali 12 sama dengan 96 cm persegi. Itu luas alasnya. Ya. Sekarang kita cari kelilingnya, karena di sini ada rumus keliling nih, keliling alas. Nah, kalau keliling alas, berarti kita tinggal jumlahin nih, maaf. Kita tinggal jumlahin pinggirnya, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Oh, berarti 4 dikali 10. Berarti sama dengan kelilingnya 40. Nah, kalau udah dapat, sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya. Ya, luasnya sama dengan 2 dikali luas alasnya 96, gitu kan. Nah, terus ditambah keliling alasnya 40 dikali tinggi prismanya 20. Nah, kayak gitu. Sekarang kita kalikan dulu. 2 dikali 96 hasilnya 192 ditambah 40 kali 20 sama dengan 800. Maka luasnya sama dengan tinggal kita jumlahkan ya 192 ditambah 800 sama dengan 992 cm persegi. Nah, itu luasnya. Maaf. Sekarang volumenya. Volumenya adalah ya luas alas dikali tinggi prisma saja gitu. Nah, berarti luas alasnya kan tadi ya. Luas alasnya kita udah tahu tuh 96. 96 dikali tinggi prismanya 20 kan gitu ya. Nah, berarti tinggal kita kalikan 96 dikali 20 hasilnya 1920. 1920 cm kubik. Nah, itu jawaban nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang rusuk 20 cm. Tinggi limasnya 24. Kalau kita gambarkan, ya misalnya ini ada sebuah limas yang alasnya berbentuk persegi. Ya, saya tarik garis ke atas. Seperti ini. Nah, gitu ya, anggap aja lurus ya. Nah, tuh, saya ganti dulu. Aduh, belok lagi. Bentar, bentar, bentar. Sabar. Nah, ini agak mendingan. Ya. Nah, di sini panjang rusuknya 20, berarti di sini 20. Di sini juga 20. Kemudian diketahui tinggi limasnya, berarti tinggi limasnya saya tarik ke atas dari atas ke bawah nih, ke tengah-tengah ya. Nah, tinggi limasnya adalah
24. Ini tinggi limas. Tinggi limas. Gitu ya, tinggi limasnya 24. Nah, kita mau cari luas alasnya dulu nih. Tentukan luas dan volume limas ya. Kalau luas limas itu kan, luas limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segitiga tegak. Nah, gitu ya, luas segitiga tegak. Nah, maksudnya luas segitiga tegak apa? Ini segitiganya yang ini nih, yang tegak ya. Nah, berarti kan kita harus cari dulu tinggi segitiganya. Ini segitiganya alasnya, kita udah tahu nih alasnya 20 ya. Ini sebagai alasnya. Tingginya berarti yang ini nih tingginya nih, kita tarik ke sini nih. Nah, tinggi segitiganya. Kita belum tahu nih tinggi segitiganya berapa kan gitu. Cara mencarinya dari mana? Kita pakai Pitagoras. Kita tarik dulu garis ke sini. Karena ini dari tengah-tengah ke pinggir, berarti dari di sini 20, berarti di sini 10 ya, setengahnya. Nah, berarti kita keluarkan tuh segitiganya. Gini, ini 10, ini 24. Yang ini tinggi segitiga. Nah, berarti kita bisa pakai Pitagoras. 10 ya, 24 dan tinggi segitiga. Kalau kita bagi 2, hasilnya 5, 12 pasangannya 13. Berarti tinggal kita kalikan. Oh, berarti tinggi segitiganya adalah 26. Oke. Nah, karena udah dapat tinggi segitiganya, berarti sekarang kita mencari luas alas. Luas alasnya berarti, ya kita mulai dari sini. Luas alasnya dia berbentuk persegi kan? Berarti 20 dikali 20 kan gitu. Berarti luas alasnya adalah 400 cm persegi. Sekarang luas segitiga. Nah, tadi kita udah tahu ya. Alasnya tadi 20, tingginya udah dapat 26. Berarti 20 dikali 26 ya dibagi 2. Nah, ini kan rumusnya apa namanya? Rumusnya segitiga ya. Nah, sekarang kita bagi aja nih. 20 dibagi 2 kan 10. Nah, 10 dikali 26 berarti jawabannya adalah 260. Gitu ya. Oke, luas segitiganya 260. Nah, sekarang kita masukkan luas alasnya kita udah dapat, kemudian luas segitiganya udah dapat, sekarang kita masukkan. Nah, sekarang perlu kita ketahui dulu, ini segitiga tegaknya ini ada 4, karena kalau kita buka, ya, limasnya itu, nah nanti bentuknya kayak begini kan. Nah, jadi segitiganya itu ada 4. Nah, berarti di sini ada kata-kata jumlah, nah, berarti jumlahnya ada 4, berarti luasnya sama dengan, nah, luasnya sama dengan luas alasnya, ya 400 ditambah jumlahnya ada 4 kan, 4 dikali luas segitiga tegaknya tadi 260. Berarti luasnya sama dengan 400 ditambah, nah ini kita kalikan dulu, 260 dikali 4 sama dengan 1040. Nah, kita tambahkan dengan 400. Hasilnya adalah 1400, maaf, 1440 cm persegi. Nah, ini dia. Itu baru luasnya. Sekarang volumenya. Volumenya adalah kalau limas itu adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Berarti volumenya sama dengan 1/3 dikali luas alasnya. Kita udah dapat tadi ya. Luas alasnya 400 dikali tinggi limasnya 24. Ingat ya, tinggi limas yang dipakai bukan tinggi segitiga. Nah, ini 24 bisa kita bagi 3 sama dengan 8. Berarti volumenya tinggal 4 dikali 8 adalah 32. Jadi jawabannya adalah 3200 cm kubik. Ini dia jawabannya. Satu lagi nomor 5, panjang kawat 7,2 meter dapat dibuat 6 kerangka balok. Jadi kawatnya ada 7,2 meter, ini mau dibuat jadi 6 kerangka balok gitu ya, 6 kerangka balok. Jika panjang kerangka balok mempunyai panjang jika kerangka baloknya mempunyai panjangnya 15 nih ya. Nah, panjangnya 15, kemudian tingginya 6 ya. Nah, tentukan lebar kerangka balok tersebut. Nah, lebarnya memang belum diketahui, maka kita harus cari. Nah, kalau kerangka balok ini berarti kita mencari panjang rusuk balok, panjang rusuk
balok. Ya. Nah, panjang rusuk balok ini rumusnya adalah ya 4 dikali P ditambah L ditambah T gitu ya. Nah, ini dia. Tapi dia akan dibuat 6, berarti nanti kita kalikan 6 lagi gitu. Ya, hasilnya nanti 7,2 gitu ya. Meter tapi di sini nanti dijadikan sentimeter aja. Oke, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Berarti ini kita kalikan dulu aja nih, 4 sama 6 kan bisa dikalikan. Berarti 24 kali P-nya di situ 15 ditambah lebarnya yang dicari ditambah tingginya 6 kan gitu. Sama dengan 7,2 meter kita jadikan senti menjadi 720 cm kan gitu. Karena ini kita kalikan ke dalam ya. 24 kita kalikan dengan 15 hasilnya 360 ditambah 24 dikali L jadi 24L. 24 ya. Kita kalikan dengan 6 hasilnya 144 ditambah 144 sama dengan 720. Nah, 360 sama 144 ini kita pindahin semuanya ke kanan ya. 24L sama dengan 720 dikurang 360 dikurang 144. Nah, 24L sama dengan, kita hitung dulu ya, 720 dikurang 360 dikurang 144. Nah, hasilnya adalah 216. Nah, maka lebarnya adalah 216 dibagi 24. Nah, ya. Berarti tinggal kita hitung. Hasilnya adalah 9 cm. Nah, ini dia jawabannya. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari kembali sehingga kalian bisa lebih paham ya. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.